Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Isnani Ahmadinatu Soliha dari kelas TI 4301 dengan NIM 120119349. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor manusia dan ergonomi serta relevansinya dengan revolusi industri 4.0. Untuk yang pertama, apa itu industri 4.0? Jadi, industri 4.0 atau revolusi industri keempat adalah kata kunci baru di banyak bagian industri yang memproduksi barang dan jasa distribusi. Ide di balik konsep ini adalah untuk menghubungkan tidak hanya semua elemen dari proses rantai nilai itu sendiri ke dalam suatu sistem tunggal, melainkan untuk memasukkan banyak bagian dari kehidupan sehari-hari kita sebagai konsumen. Semua elemen tersebut terhubung melalui sistem teknologi informasi pintar yang disebut Internet of Things, dan Internet of Things atau IoT itu merupakan bagian dari sistem tersebut. Revolusi Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi, dan dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah dalam penerapannya tidak lagi atau sedikit memberdayakan tenaga kerja manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi. Nah, kemudian kita lihat sejarah dari industri 4.0 ini. Jadi, kita telah melihat sejumlah revolusi industri di masa lalu, dimulai dari saat tenaga uap diperkenalkan pada paruh kedua abad ke-19. Di sini, ini adalah revolusi industri yang pertama, yaitu sekitar tahun 1784. Di sini tenaga uap mulai diperkenalkan. Kemudian penemuan listrik mendirikan teknologi baru lainnya di akhir abad ke-19. Ini revolusi industri yang kedua. Kemudian pada awal abad ke-20 mulai peluncuran jalur perakitan ke dalam proses manufaktur, dan kemudian di paruh kedua abad ke-20 proses manufaktur yang dikendalikan komputer mengubah dunia industri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan human factors dan ergonomik dengan industri 4.0. Jadi untuk yang pertama, apa itu human factors and ergonomic? Jadi ini adalah disiplin yang mempelajari perilaku manusia secara fisik dan psikologi dan hubungannya dengan suatu lingkungan atau teknologi, khususnya bisa berupa produk, pekerjaan, maupun jasa. Pada industri 4.0 akan banyak sumber daya yang dikurangi, salah satunya adalah sumber daya manusia. Namun tidak menutup kemungkinan sumber daya manusia masih banyak digunakan pada revolusi industri 4.0, khususnya bagi negara-negara yang menuju atau masih menuju pada industri 4.0. Sumber daya manusia banyak dibutuhkan. Untuk itu diperlukannya pemahaman bagaimana menghadapi industri 4.0 ini, serta kiat-kiat apa saja yang dapat kita lakukan untuk membuat manusia dan mesin dapat bekerja dalam ruang lingkup kerja yang sama, namun masih memperhatikan kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan dari pekerja tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipologi operator 4.0. Pada tipologi operator 4.0 akan menunjukkan bahwa teknologi industri 4.0 dapat membantu operator menjadi operator yang lebih cerdas di tempat kerja mereka di masa depan dari perspektif manufaktur sosial. Untuk yang pertama itu ada operator plus exoskeleton. Jadi exoskeleton bertenaga itu dapat membantu untuk mengurangi trade-off antara operasi manual dan otomatis dalam sistem produksi. Dengan kata lain, antara fleksibilitas dan efisiensi dalam sistem otomatisasi yang seimbang, serta untuk meningkatkan keberlanjutan sosial pabrik dalam jangka panjang, terutama dengan pandangan proporsi yang lebih besar dari pekerja lanjut usia karena perubahan demografi. Exoskeleton bertenaga memungkinkan untuk manusia dan teknologi bekerja sama untuk menyederhanakan
pekerjaan dan mengurangi tekanan fisik, sehingga membuat keseluruhan sistem lebih efisien dan produktif dengan proses tambahan seperti mengangkat dan memindahkan barang berat dengan aman. Peningkatan kemampuan fisik untuk bertahan lebih lama dalam posisi yang menuntut atau kekuatan tambahan untuk menangani alat berat. Untuk kedua ada operator plus augmented reality atau AR. Jadi ini adalah teknologi yang memperkaya lingkungan pabrik dunia nyata dari operator cerdas dengan informasi dan media digital, yaitu seperti suara, video, grafik, serta data GPS dan lain-lainnya yang ditampilkan secara nyata di bidang pandangnya, misalnya di ponsel pintar, tablet, maupun proyektor. Jadi ini tuh dapat membantu operator untuk mempersingkat pekerjaan dan mengurangi tingkat kegagalan. Kemudian ada operator plus virtual reality. Jadi virtual reality ini adalah multimedia interaktif, imersif, dan realitas simulasi komputer yang dapat mereplikasi desain, perakitan, atau lingkungan manufaktur secara digital dan memungkinkan operator pintar untuk berinteraksi dengan keberadaan apapun di dalamnya. Misalnya itu cetak biru, perkakas tangan, produk, perkakas mesin, robot, link produksi, dan pabrik dengan pengurangan resiko dan umpan balik waktu nyata. Teknologi VR ini dapat memberikan kombinasi realistis virtual interaktif dan simulasi lanjutan dari skenario realistis untuk pengambilan keputusan dan pelatihan yang dioptimalkan bagi operator cerdas. Untuk selanjutnya ini ada operator plus wearable tracker. Jadi wearable tracker ini adalah perangkat yang dirancang untuk mengukur aktivitas olahraga, stres dan detak jantung, dan metrik terkait kesehatan lainnya, serta lokasi GPS dan data pribadi lainnya, misalnya biometrik. Operator dapat menggunakan analitik pribadi untuk merencanakan dan menjadwalkan shift kerja, istirahat, dan lembur berdasarkan metrik yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian dapat memantau beban kerja fisik dan beban kerja kognitif selama shift kerja dan mengatur peringatan untuk mengelola tingkat yang tepat dari stres pekerjaan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.